Bayangkan, di Korea Selatan, ada seorang CEO terkenal. Dingin, tegas, dan tak pernah membiarkan siapapun mendekati hatinya. Namun semuanya berubah ketika ia menikahi seorang gadis sederhana bernama Han Harin. Awalnya pernikahan itu hanya kontrak. Tidak ada cinta, tidak ada harapan. Tapi perlahan, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. CEO yang membeku seperti es itu mulai runtuh, mulai peduli, mulai cemburu, dan akhirnya jatuh cinta sepenuhnya. Inilah kisah tentang bagaimana seorang gadis biasa berhasil menaklukkan hati si CEO paling dingin di Korea. Hingga kini pria itu mencintainya tanpa batas dan memanjakannya setiap hari. Inilah kisahnya. Semua orang di Seoul tahu siapa Kang Ji-won. Seorang CEO muda, jenius, tampan, namun berhati sedingin musim dingin di Gangwon. Tatapannya tajam, suaranya datar, dan ia tidak pernah membiarkan siapapun masuk ke ruang pribadinya, baik secara fisik maupun emosional. Sampai suatu hari, ia menikahi seorang gadis sederhana bernama Han Harin. Pernikahan mereka terjadi cepat, diatur keluarga demi kepentingan bisnis. Ketika keduanya berdiri di altar, Ji-won bahkan tidak menatap Harin lebih dari beberapa detik. Setelah upacara, ia hanya berkata singkat, "Jangan berharap terlalu banyak, kita akan hidup masing-masing." Semua orang mengira Harin akan hidup dalam kesunyian. Tak ada yang menyangka, justru dialah yang kelak mengubah seluruh hidup Ji-won. Mansion Kang Family sangat besar, namun bagi Harin, rumah itu seperti bangunan tak berpenghuni. Jangankan bicara, Ji-won bahkan hampir tidak pernah menoleh padanya. Ia sibuk, selalu pulang larut malam. Namun Harin memperhatikan satu hal kecil. Setiap malam, ketika ia mendengar pintu depan terbuka, Ji-won selalu berhenti sejenak, melihat lampu kamarnya yang menyala, seolah memastikan ia pulang dengan selamat. Ji-won sendiri tidak menyadari bahwa perhatian kecil itu mulai membuka celah dalam tembok dinginnya. Semua berubah ketika suatu sore, Harin hampir terjatuh dari tangga. Ji-won yang biasanya berjalan pelan, langsung berlari dan menangkapnya. "Kau terluka?" Wajahnya panik, matanya membesar. Untuk pertama kalinya, Harin melihat ekspresi manusiawi dalam diri pria itu. Setelah insiden itu, perilaku Ji-won berubah sedikit demi sedikit. Ia selalu memastikan sandal Harin tidak basah. Ia meninggalkan obat flu di meja makan. Ia pulang sedikit lebih cepat tanpa penjelasan. Bahkan ketika Harin secara tidak sengaja memotong jarinya saat memasak, Ji-won langsung panik luar biasa. "Mana kotaknya? Di mana perbannya?" "Ji-won sih, ini cuma luka kecil." "Kecil atau besar, itu tetap luka." Cara ia merawat jari Harin penuh kehati-hatian dan ketegangan, membuat para pelayan saling berbisik. "Tuan muda, terlihat peduli ya." Dan mereka benar. Tidak semua orang senang melihat perubahan Ji-won. Ibu tirinya, Madam Seo, melihat Harin sebagai ancaman pada rencana politik dan bisnis keluarga. Suatu malam, ia menemui Harin di ruang tamu. "Kau hanya alat. Jangan berharap tempat di keluarga ini." Namun sebelum Harin menjawab, suara berat Ji-won menggema. "Ibu tidak berhak berbicara seperti itu pada istriku." Madam Seo terdiam. Bahkan ia tak pernah melihat Ji-won membela perempuan sebelumnya. Harin menunduk, terkejut sekaligus tertentuh. Melihat perlakuan itu, Harin mulai merasakan perasaan baru yang tidak disangka-sangkanya. Ketika Harin pertama kali muncul di acara perusahaan, semua orang tercengang. "Dia istri Presiden Kang? Biasa banget. Tidak cocok." Komentar itu bertambah sampai terdengar oleh Ji-won. Namun alih-alih marah, ia berdiri di hadapan seluruh eksekutif dan berkata tegas, "Saya memilih istri saya sendiri. Jika ada yang merendahkannya, anggap diri Anda keluar dari perusahaan."
Seluruh ruangan terdiam. Tak ada yang pernah mendengar Presiden Kang berbicara dengan nada protektif seperti itu. Harin yang berdiri di sampingnya hanya bisa terkejut, jantungnya berdebar. Pada suatu malam bersalju, Harin berdiri di teras mansion, menikmati salju yang turun pelan. Ia tidak sadar bahwa Jiwon memperhatikannya dari kejauhan. Saat melihat Harin menggigil, Jiwon langsung menghampiri dan memakaikan mantelnya. "Kau ingin sakit? Hanya ingin melihat salju. Kalau begitu, biar kulihat bersamamu." Untuk pertama kalinya, suaranya hangat, sangat hangat. Ketika Harin menatapnya, ia melihat mata Jiwon bergetar pelan, seperti sedang menahan emosi yang selama ini ia tekan. "Kenapa aku takut kehilanganmu?" bisiknya dalam hati, namun suaranya terdengar jelas bagi Harin. Malam itu, salju turun deras, namun hati Jiwon justru semakin mencair. Sejak saat itu, Jiwon berubah total. Ia mulai sarapan bersama Harin, ia memeluknya dari belakang saat Harin memasak, ia tidak pernah membiarkan Harin berjalan sendirian di luar. Ketika menonton drama, ia perlahan meraih tangan Harin dan menggenggamnya, meski pura-pura fokus ke layar. Para pelayan sampai terkejut melihat Jiwon tersenyum hanya karena Harin tertawa. Dan yang paling mencolok, Jiwon tidak tahan berpisah lama dengan Harin. Ketika rapat berlangsung terlalu lama, ia keluar hanya untuk menelepon Harin. "Sudah makan? Aku merindukanmu." Tidak ada yang percaya CEO dingin itu bisa berkata seperti itu. Ketika perusahaan tertepa skandal besar, Harin dituduh sebagai penyebabnya. Media menyerbu mereka. Dalam konferensi pers, Jiwon berdiri di depan puluhan kamera dan menarik Harin ke sisinya. "Istri saya tidak bersalah. Jika ada yang menyentuhnya sedikit saja, itu berarti perang dengan saya." Tak ada satupun wartawan berani melawan. Jiwon kemudian menatap Harin, bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang jatuh cinta sepenuhnya. "Aku tidak akan melepaskanmu." Air mata Harin jatuh, dan dunia menyaksikan transformasi CEO paling dingin di Korea menjadi suami yang sangat mencintai istrinya. Semua orang terkejut perubahan Jiwon. Ia menjadi suami yang sangat manja. Memeluk Harin sebelum tidur, memberikan hadiah kecil setiap hari, mengantar dan menjemputnya, tidak bisa jauh darinya, selalu memuji dan menatapnya dengan mata penuh cinta. Rumah yang dulu dingin, kini terasa hangat, dipenuhi tawa dan perhatian. Dan, siapa dangka, pria yang pernah berkata, "Jangan berharap apapun dariku," kini selalu berkata, "Aku mencintaimu, Han Harin, lebih dari hidupku sendiri." Harin telah menaklukkan CEO dingin itu, perlahan, tanpa sengaja, namun sepenuhnya.